Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Opoai. Teman-teman, saya ingin memberikan sedikit informasi mengenai perkembangan terbaru tes CASN tahun 2021. Kemarin dari Kemenpan RB mengadakan rapat virtual mengenai persiapan pengadaan CASN tahun 2021. Nah, di dalam rapat itu ada disampaikan mengenai jadwal seleksi CASN tahun 2021 yang ternyata diundur lagi, teman-teman. Jadi untuk pengumuman seleksinya itu 30 Mei sampai dengan 13 Juli 2021. Kemudian pendaftaran seleksi 31 Mei sampai 21 Juni. Seleksi administrasi dan pengumuman hasilnya 1 Juni sampai dengan 30 Juni 2021. Kemudian masa sanggah 1 Juli sampai dengan 11 Juli 2021. Pelaksanaan SKD-nya ini menggunakan CAT. Ini bulan Juli sampai dengan September, ini belum ada tanggal pastinya. Kemudian seleksi kompetensi untuk PPK non guru ini setelah SKD CPNS selesai. Ini sekitar bulan Juli sampai dengan September. Jadi setelah selesainya tes SKD CPNS, kemudian tes SKD untuk PPPK non guru. Kemudian untuk seleksi kompetensi PPK yang guru ini menggunakan CPT Kemendikbud. Tes 1 Agustus 2021, tes yang kedua Oktober, tes yang ketiga Desember 2021. Kemudian pelaksanaan SKB CPNS ini September sampai dengan Oktober. Pengumuman akhir dan masa sanggah ini November. Kemudian penetapan NIP atau nomor induk untuk yang PPPK itu Desember 2021. Jadi teman-teman, untuk jadwal ini masih bersifat tentatif. Artinya dapat berubah sewaktu-waktu tergantung dari situasi kondisi COVID-19 di Indonesia pada saat ini ya. Selain jadwal, ada ketentuan umum untuk yang CPNS ini masih sama dengan tahun yang lalu, bahwa setiap pendaftar ini harus memenuhi kriteria berikut ini. Yang pertama, setiap WNI dapat melamar menjadi CPNS dengan batas usia paling rendah 18 tahun dan paling tinggi 35 tahun pada saat melamar. 2. Jabatan CPNS yang dapat dilamar dengan batas usia paling tinggi 40 tahun saat pelamaran. Jadi untuk selain yang umum, ini ada khusus formasi yang dapat dilamar oleh pelamar dengan usia paling tinggi 40 tahun, yaitu dokter dan dokter gigi. Kemudian ada dokter pendidik klinis dan dosen. Kemudian nomor 3, pelamar tidak pernah dipidana dengan pidana penjara 2 tahun atau lebih. Nanti biasanya dibuktikan dengan SKCK ini. Kemudian nomor 4, pelamar tidak pernah diberhentikan 1 dengan hormat tidak atas permintaan sendiri atau dengan hormat sebagai PNS, dengan hormat tidak atas permintaan sendiri atau dengan hormat sebagai prajurit TNI, dengan hormat tidak atas permintaan sendiri atau dengan hormat sebagai anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia. Kemudian tidak dengan hormat sebagai pegawai swasta. Nomor 5, pelamar tidak berkedudukan sebagai CPNS, PNS, prajurit TNI atau anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia. Pelamar tidak menjadi anggota atau pengurus parpol atau terlibat politik praktis. Nah, jadi sebagai CPNS kita harus bersikap netral, tidak boleh terlibat dalam kegiatan partai politik apapun. Jika teman-teman masih sebagai pengurus partai politik atau sebagai anggota, silahkan teman-teman untuk keluar dari parpol tersebut. Kemudian nomor 7, pelamar memiliki kualifikasi pendidikan sesuai dengan persyaratan jabatan. Nah, jadi pada formasi nanti akan ada berbagai kualifikasi pendidikan yang dibutuhkan. Ada yang lulusan SMK, SMA, atau ada juga yang hanya D3, ada juga yang membutuhkan kualifikasi S1. Teman-teman pilih sesuai dengan ijazah teman-teman ya. Kemudian pelamar sehat jasmani dan rohani sesuai dengan persyaratan jabatan yang dilamar.
pelamar bersedia ditempatkan di seluruh wilayah NKRI atau negara lain yang ditentukan oleh instansi pemerintah. Kemudian calon pelamar hanya dapat mendaftar pada satu instansi dan satu formasi jabatan saja. Jadi tidak bisa mencabang untuk mendaftar di instansi lain. Kemudian selain itu ada rencana tes kompetensi untuk yang P3K. Ini jumlah soal untuk yang kompetensi teknisnya ada 70-100 soal. Kemudian kompetensi manajerial ini 20-30 soal. Kompetensi sosio-kultural ada 10-20 soal. Kemudian tes wawancara berbasis komputer ini ada 10 soal. Waktunya kalau di total itu sekitar 170 menit. Kemudian untuk tipe soalnya semuanya pilihan ganda ya. Selain itu ada materi tes P3K ini yang diberikan oleh Permenpan RB. Silahkan teman-teman pelajari. Ini filenya nanti saya taruh di deskripsi ya. Teman-teman bisa dibaca dengan mendownload di deskripsi. Nah, mungkin itu saja informasi dari saya. Terima kasih sudah menonton. Sekian, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.